Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami tim Padukan Insan Merbabu dalam channel Salam Satu Jiwa, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berita yang baru heboh, yaitu tentang bocornya file Epstein, yang mana berita tersebut menjadi trending topik di seluruh dunia. Terbongkarnya file-file yang bocor ke publik tentang file Epstein tersebut. Kami akan mencoba untuk menguak dari sisi goib, berhubung ini juga ada request dari netizen untuk membahas masalah ini. Sebelumnya kami akan memutar cuplikan video yang baru viral tersebut. Oleh Epstein File. Jadi, Epstein File ini adalah bukti-bukti foto, video, maupun dokumen dari pria bernama Jeffrey Epstein. Jadi, si Epstein ini adalah pria asal Amerika yang sangat kaya raya, bahkan dia punya pulau pribadi. Namun kekayaannya itu justru disalahgunakan. Dia tersandung kasus eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dan juga kasus perdagangan manusia. Para korbannya sangat banyak sampai tak terhitung. Jadi si Epstein ini melakukan tindakan seksual terhadap anak di bawah umur. Bahkan dia juga melakukan tindakan tersebut terhadap bayi yang usianya masih beberapa bulan. Para korban sih. Demikian tadi pemirsa, sedikit cuplikan tentang bocornya file Epstein tersebut yang ternyata begitu sangat menghebohkan, bahkan banyak melibatkan para pemimpin-pemimpin dunia. Untuk itu tidak perlu berlama-lama, berhubung ini adalah request dari para netizen. Kami mohon doanya proses mediumisasi kali ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi kami ingatkan bahwa dialog dengan bangsa goib sekedar untuk menambah wawasan, harus diteliti dulu, harus ditelaah dulu, jangan ditelan mentah-mentah hanya sebagai pembanding. Semoga dengan bertambahnya wawasan kita tidak berpahaman sempit. Yang terpenting menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja dalam kesempatan kali ini akan dinavigatori oleh Mas Yon Artono. Monggo Mas Yon. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih khusus bagi tulisan yang jangan bersihkan jasad mediator dari ujung kaki sampai rambut baik simpah sekitar siluman iblis semuanya kita semua terlempar hancur menyesal salah tasbih khusus bagi tulisan yang saya mohon benteni jasad mediator 97 semuanya dan juga keluarganya, anaknya, istrinya, dan juga tim padepokan benteng saya dari beliau yang tidak bisa ditembus oleh cinta sekitar semuanya. Solo saya yang telah bisa. Sila salam tas bantu untuk menghadirkan segaib yang diizinkan untuk yang mengetahui tentang adanya file Epstein yang benar-benar tarik dan Allah. Yang masuk masukkan salawat
Bismillah. Terus mulai tulisan cahaya sama sinkronkan dengan jasad mediator. Sesuaikan energinya. Jika suaranya tersambung. Allah. Salam. Bahasa Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah, ini dengan siapa Mbah? Dari bangsa apa Mbah? Nama saya Arya Damar. Mbah Arya Dharma, bangsa apa? Dari golongan apa? Bangsa manusia. Bangsa manusia. Sesosok roh berarti. Iya, saya hidup zaman Majapahit. Hidup di zaman Majapahit. Apakah sudah muslim? Sudah. Yang memuslimkan? Dari zaman dahulu saya sudah muslim. Itu sudah muslimnya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya, saya tahu. Tinggal penyempurnaan. Apa sudah diizinkan untuk disempurnakan apa belum saatnya? Saya sudah menjadi pengikut beliau. Sudah. Oh, okay. Mohon maaf Mbah Arya Dharma. Arya Damar. Mbah Arya Damar. Saya cek nih Mbah Arya Damar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya apabila makhluk yang bernama Mbah Arya Dharma mengaku-ngaku mengetahui tentang adanya Epstein langsung berterima Mbah, terima kasih Mbah sudah hadir di sini. Tadi sedang ngapain Mbah? Biasa kami berpikir. Sedang berpikir. Mengganggu nggak Mbah dengan pikirnya? Sudah dapat izin? Ya, kami izinkan dan kami juga berduka. Oh iya, alhamdulillah. Membantu perjuangan beliau. Iya. Makasih Mbah untuk kedatangannya di sini. Gini Mbah, kan ada netizen tuh Mbah, ada yang request tentang adanya file Epstein itu loh Mbah. Itu saya juga kurang paham sebenarnya Mbah. Itu kalau diizinkan itu apa tuh Mbah sebenarnya Mbah? Ya, itu adalah terbongkarnya. Selama ini yang menjadi rahasia. Kalau tak lepas dari perpecahan di antara mereka. Terpecahnya kelompok-kelompok yang sejak zaman dahulu mendalilkan apa yang ada di pemerintahan-pemerintahan bumi ini. Itu mengendalikan caranya bagaimana Mbah itu Mbah? Banyak penguasa-penguasa yang dijebak di sana. Dengan tujuan untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin yang ada di negara-negara di dunia. Itu sangat mengerikan sebetulnya. Namun yang terungkap itu baru peristiwa-peristiwa di permukaan. Namun sebetulnya di situ ada rahasia, tempat rahasia. Tempat pemujaan dan penumbalan. Tempat pemujaan dan penumbalan. Iya. Sebuah sektor yang sejak zaman dahulu ada. Sejak zaman Nabi, zaman kerajaan, bahkan sejak zaman kerajaan Majapahit. Sektor seperti itu sudah ada, namun namanya berbeda dengan saat ini. Namun sebetulnya itu sama dalam hakikatnya. Ritual penumbalan manusia. Memakan darah dan daging manusia.
Ya. bahkan penyembahan penumbalan bayi-bayi yang akan dimakan daging dan diminum darahnya. Bahkan otaknya diekstrak untuk membuat umur yang panjang. Sebetulnya orang yang dikabarkan meninggal itu hanyalah spionnya saja. Tokoh utamanya masih hidup dan bersembunyi di balik layar. Orang ini yang sering memakan daging-daging bayi dengan ritual-ritual yang sangat keji. Itu ritualnya ada di mana, Mbah? Di tempat itu ada, di lorong rahasia. Bahkan juga ada di tempat-tempat lain, di negara-negara lain. Bahkan di negeri ini juga ada. Hanya saja segalanya kecil di sini. Apalagi zaman dahulu, masa penjajahan. Ritual-ritual penumbalan itu sudah lama berlangsung. Bahkan sejak zaman Majapahit dahulu. Zaman penjajahan dulu sudah ada apa itu, Mbah? Ada ritual makan darah daging manusia yang dipotong hidup-hidup. Ada korbannya di sini. Itu golongan orang-orang penyembah dajjal, Kok sampai penyembah seperti itu? setan, Itu tujuannya untuk apa, Mbah? pengorbanan untuk dewa iblis, Tuhan mereka. Sesembahan Tuhan Ya. mereka, Mbah, yang ada Ya. di negara barat sana, Mbah, Ya. yang utama. Itu adalah hanya salah satu tempat saja. Di tempat-tempat lain banyak yang pusatnya ada di negara Israel sana. Ritual-ritual penumbalan manusia. Kalau di zaman dahulu di Nusantara juga ada. Namanya aliran Wirawatan. Itu sangat ngeri. Aliran apa, Mbah? Biara Tantra. Ya, itu yang mempengaruhi raja-raja. Karena sudah dicekok oleh tokoh yang satu ini yang masih hidup sampai sekarang. Dan tidak usah menyebutkan. Orang ini punya teknologi. Dia itu memakan otak bayi. Sehingga umurnya panjang hingga ribuan tahun. Dia dulunya adalah Raja Atlantis terakhir. Kekuatannya lebih di antara manusia-manusia yang lain. Ngeri. Tidak mengira sampai seperti itu, Mbah. Sangat mengerikan sekali, Mbah. Yang diberitakan itu hanyalah seberapa. Itu belum seberapa yang diberita itu. Berarti nanti kedepannya akan ada yang lebih. Yang sejatinya ritual-ritual setan itu belum terbongkar. Banyak yang belum paham. Kalau yang tersebar ini hanya sebagai propaganda untuk memeras dan mengendalikan pemimpin-pemimpin dunia. Anda tahu sendiri sudah tersebar beritanya. Siapa saja yang terlibat di situ. Kalau saya mereka dimati jebak. Berarti untuk cara penyebarannya lewat
Ada penyusup-penyusup atau terang-terangan, Mbah? Ya, di balik punya agen-agen sendiri, Oh, ada agen tersembunyi gitu. punya tangan-tangan sendiri, yaitu para penyembah setan, sekte-sekte satan. Dengan ingin harta yang melimpah sehingga banyak yang terkecoh dan tertipu, sehingga terjebak ke dalam pusaran kegelapan tersebut. Sebab dulu juga ada di negeri ini. Mereka menyebarkan paham ini, bahkan menyusup ke dalam kerajaan-kerajaan kami untuk namun Tuhan berkehendak lain. Dia menyelamatkan negeri dengan didatangkan para wali dari negeri Arab sana untuk menyelamatkan kondisi Nusantara yang saat itu dirusak oleh orang ini. Bahkan belum menyamar sebagai seorang patih yang sangat terkenal di negeri ini zaman kerajaan dahulu, dengan tujuan menghancurkan bangsa Nusantara, pecahlah bangsa Nusantara. Mbah. Kalau kejadian yang hal-hal yang seperti itu, kita sebagai manusia menyikapinya bagaimana, Mbah? Sebaiknya, Mbah, Ya, untuk menjaga iman dan tauhid. Jaga iman, jangan terkecoh, karena ini harta sehingga terjebak banyak anak-anak yang tertipu. Padahal kalau sudah masuk ke dalam jeratan mereka, maka nyawa taruhannya. Mereka punya agen-agen yang ada di negara-negara yang tiap negara punya agen, yaitu untuk mencari darah-darah dan daging-daging manusia. Itu banyak di negeri yang terjebak, tapi tidak di sana. Bahkan di negara tetangga Nusantara ini banyak warga-warga Nusantara ini terjebak di sana, dijadikan tumbal, diambil darah, yang mereka punya sindikat jaringannya menyeluruh ke seluruh dunia. Namun berhubung ini adalah saatnya mengungkap sebuah kebenaran, terbongkarnya semua kebusukan kelompok-kelompok mereka. Sebab di antara mereka juga ada yang berkhianat. Hingga terjadilah peristiwa bocornya itu, berita itu. Yaitu sudah kehendak Tuhan untuk menghancurkan kelompok mereka yang selama ini memegang kendali dunia. Mbah, tadi banyak ritualnya sudah banyak. Apa mungkin kemungkinan kemunculannya semakin dekat, Mbah? Ya, ini juga betul-betul bahwa semua kebohongan, manipulasi, keburukan
utamakan, yang dibangun oleh sistem yang dibuat mereka akan hancur. Sistem-sistem yang menjerat, memperbudak manusia. Semuanya akan berakhir karena sudah saatnya. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Orang-orangnya sudah termakan dan terjerat oleh kendali mereka, semuanya akan dipanen. Ambil jiwa-jiwanya untuk menjadikan makanan dan tempat kembalinya adalah neraka. Itu sudah komitmennya iblis. Ini menunjukkan bahwa manusia banyak yang bisa dipengaruhi untuk ikut bangsa iblis. Berarti pasukan-pasukan iblis ataupun pasukan Dajjal menyusup lewat agen-agen itu, Mbak? Iya, mereka punya antek-antek juga. Makanya orang ini punya kekuatan besar karena ada ritual-ritual tadi bersekutu dengan bangsa-bangsa iblis tadi. Karena dengan menyedot energi-energi dari manusia, memakan roh manusia, mereka akan punya kekuatan dalam pandangan mereka. Kekuatan menambah kekuatan mereka, Mbak. Iya, bisa memunculkan rajanya, enggak, Mbak? Yang di rantai itu loh, Mbak. Itu kan caranya ya seperti itu. Oh, caranya yang dengan memakan roh manusia yang sudah banyak disesatkan, maka akan membentuk kekuatan yang bisa melepaskan rantai yang telah membelenggu. Sudah hampir lepas belum, Mbak? Atau ya, energinya sudah keluar, Mbak? Energinya sudah keluar. Yang anteknya yang satu ini sudah keluar sejak zaman dahulu. Antek-anteknya yang punya umur panjang, yang dulunya adalah Raja Atlantis, karena dendam terhadap bangsa Lemuria Nusantara. Iya, Mbak. Dulunya sampai saat ini mereka selalu membuat kekacauan dan menguasai dunia. Namun bangsa Nusantara adalah bangsa yang dahulu punya peradaban tinggi dan teknologi tinggi. Teknologi yang bisa menyatu dengan alam, bukan merusak alam. Iya, Mbak. Mungkin ada lagi, Mbak, tambahan atau pesan-pesan? Ya, hanya seperti itu. Barangkali banyak yang belum paham. Terima kasih sudah memberi informasi, Mbak. Semoga bisa bermanfaat. Dapat diambil hikmahnya, Mbak. Ya, mungkin nanti akan banyak yang terkuat juga. Karena sudah kehendak Tuhan. Terkadang hidayah juga diterima oleh para musuh saat ini. Nah, dengan itu malah terbongkar semua selama ini yang mereka tutupi. Iya, seperti itu. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak, untuk kehadirannya di sini, Mbak. Apa energi-energinya sampai sini nggak, Mbak? Kira-kira, Mbak, kalau ada mohon dibersihkan sebelum mendekati. Gimana? Akhir-akhir ini banyak serangan
Tolong dibantu dibersihkan nggih, Mbah. Juga memantau terus. Nggih. Tolong dibantu dibersihkan dengan tasbih paku bumi ini, Mbah, sebelum mengundurkan diri, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tasbih khusus paku bumi sangat bantu membersihkan energi negatif sebelum mengundurkan diri. Gimana, Mbah? Oh, sih. Itu, Mbah. Ada titik luka. Itu, Mbah, dipakai, Mbah. Tasbihnya, Mbah. Gunakan, Mbah. Ditarik, Mbah. Bersihkan sekalian tempat ini, Mbah. Pakai tasbih itu, Mbah. Tasbih paku bumi. Sudah, nggih. Terima kasih, Mbah, sudah hadir di sini, Mbah. Mohon maaf telah mengganggu tugasnya yang sedang berpikir tadi. Mohon dilanjutkan kembali. Iya. Monggo. Terima kasih saya diundang kemarin. Iya, sama-sama, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget gini, Pak. Demikian tadi pemirsa penjelasan tentang sosok Ibroh dari kerajaan Majapahit yang bernama Mbah Ahmad Damar. Bahwasanya file Epstein itu efek energinya sangat luar biasa seperti penjelasannya seperti tadi. Mohon diambil sisi baiknya saja, hikmahnya saja sebagai wawasan untuk pembelajaran diri. Semoga bisa bermanfaat. Kami tim Padepokan Insan Merbabu mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.